Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di segmen Tamiya Snoop yang sombong pasti kelantang. Masih bareng saya Rizky Haji, welcome to the club. Nah, di depan saya udah ada Animal Racer Lupin. Ya, ini Lupin Racer 2 yang kemarin sempet kita unboxing dan rakit di video ini. Nah, kira-kira untuk Lupin ini itu bisa dijadiin apa aja sih bang gitu kan. Di video kali ini saya akan membuat Racer Lupin 2 ini menjadi kelas STB Maxstone, yaitu salah satu kelas STB ya yang ada di Semarang teman-teman, atau kalau misalnya di Semarang itu biasa dikenalnya sebagai STB Plug and Play ya teman-teman. Seperti biasa, karena ini adalah air chassis, jadi settingan yang akan saya gunakan seperti yang pernah saya gunakan ya di settingan AR sebelumnya yang pernah menjadi juara ya. Nah, adapun bahan-bahannya apa aja sih untuk menjadikan Animal Racer Lupin Racer 2 ini di kelas STB Maxstone ya. Ini dia bahan-bahannya. Yang pertama tentu dari depan dulu ya, kita akan menggunakan ini dia teman-teman. Nah, ini roller naga atau low friction double roller ya, yang plastik dengan item number 15457 teman-teman ini. Nah, kenapa saya menggunakan low friction tanpa karet? Itu karena biar dia itu di tikungan lebih lancar gitu ya teman-teman. Kemudian saya menggunakan warna yang senada dengan sasisnya ya, warna merah ya, walaupun ini agak-agak keterangan sih ya, merahnya merah terang. Terus kemudian untuk roller bagian belakang, saya akan menggunakan ini dia teman-teman. Ini adalah roller dari FMA chassis ya. Ini juga warna merah, biar senada dengan chassisnya. Adapun untuk bagian roller di bawah ini ya, ini saya akan menggunakan ini teman-teman, roller berukuran 13 mm with rubber ya. Nah, kenapa saya kasih rubber di sini, ada rubbernya atau karetnya, itu biar dia nggak ngangkat ya ketika di tikungan, karena di depannya kan tadi pakai low friction ya, jadi di bawahnya itu harus ada kayak semacam rem, walaupun di tikungan nanti mengurangi kecepatan tapi dia tidak akan ngangkat gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti nikung itu nanti ini, itu nggak bakal ngangkat gini ya, kesempatan ngangkatnya itu dikit lah ya itu. Kemudian karena ini adalah STB Maxstone atau plug and play yang mana boleh menggunakan satu part upgrade, saya akan menggunakan part upgrade berupa brake set for air chassis. Ini dia teman-teman, udah saya rakit dan udah saya pasang juga. Ini kalau misalnya teman-teman mau cari, itu namanya brake set for air dengan item number 95029. Nah, ini bentuknya kayak gini teman-teman. Oke, nextnya, karena ini adalah STB Maxstone, sekali lagi saya menggunakan ban bertipe marun ya, begini udah di balance, dan ya saya tembus juga menggunakan velg berbentuk fin begini teman-teman. Alright, langsung aja kita rakit. Nah, sebelum kita rakit, kita kayaknya akan copotin dulu semua part-part yang akan kita ganti ya. Let's go. Nah, ini dia teman-teman, udah saya telanjangi Lupin Racernya ini, dan sudah saya ganti juga bannya ya, rodanya itu menjadi ukuran medium dengan tipe marun ya. Ini dia, selanjutnya kita akan lepas satu persatu semua bagian-bagian yang akan kita ganti ya, untuk menjadikan dia sebagai kelas STB Maxstone. Let's go. Oke, udah terlepas semua teman-teman. Oh ya, by the way, ini sebuah tips juga buat teman-teman yang menggunakan chassis PC ABS, karena dia itu sifatnya keras, nggak lentur ya. Jadi harus hati-hati dalam memasang baut, jangan sampai terlalu kencang, karena kalau terlalu kencang nanti imbasnya akan seperti ini teman-teman. Dia mengalami keretakan di sini, bisa kelihatan nggak? Nih, nah ini kayak retak gitu loh, karena dia itu sifat dasar dari bahan itu nggak lentur, jadi gampang kayak pecah dan berwarna putih kayak gini teman-teman. Kita juga bisa lihat di nih bagian roller sini, ini dia, ini kelihatan nggak? Nah, kayak gitu, makanya hati-hati. Jadi kalau misalnya mau masang roller itu
asal kenceng aja, jangan sampai dipaksa sampai yang harus banget gitu teman-teman. Oke, langkah pertama kita akan masang bagian roller depan dulu ya, yaitu menggunakan tadi ini roller Naga double roller ukuran 13-12 mm low friction, yang tentunya sudah kita derajat dulu ya teman-teman, biar enak gitu. Kita pasang aja. Nah, ini sebuah tips juga untuk memasang roller Naga ini, karena biasanya di beberapa regulasi itu nggak boleh dipotong ya bagian apapun lah yang ada di Tamiya ini. Jadi tipsnya teman-teman cukup memasang roller Naga ini sampai di ujung, nah sampai kelihatan sini teman-teman nih, jadi jangan sampai tembus ya. Terus buat untuk mengencangnya gimana? Tinggal kita menggunakan nih kunci pas Tamiya ya, yang kecil kayak gini. Terus kemudian kita sini tahan dulu. Tahan ini biar kenceng ya teman-teman. Kita tahan bagian atasnya menggunakan obeng. Terus ini di arahnya ke kanan ya, ke belakang. Nah, ini dikendurin. Kalau misalnya di roller itu berarti mengendurkan bagian baut ini, tapi bagi sasisnya dia mengencangkan ya teman-teman. Terus sampai ke bawah ya, sampai dia itu kencang ke bagian sasisnya, jadi nanti dia auto kencang ya, bukan kenceng cepet. Nah, seperlunya aja set. Nah, jadi biar dia itu nggak gampang belok-belok gitu rollernya teman-teman. Nanti dia akan punya ini, dia naik turun kayak gini. Namanya saya lupa istilahnya ya, cuma di beberapa teman-teman komunitas Tamiya ini tuh juga kayak penting gitu loh, biar nggak gampang kelontang ya. Terus selanjutnya kita pasang roller sebelah kiri. Ini juga sama kayak tadi prosesinya, tinggal disamain aja. Dan jangan lupa ya teman-teman harus ingat arah dari derajat rollernya, biar dia itu agak condong ke depan. Itu tujuan dari derajat roller itu untuk apa sih? Biar nambah kayak downforce aja gitu teman-teman. Di tikungan nggak lontang naik. Nah, sip, sama. Nah, kalau roller bagian kiri kita ambilnya ke arah depan ya teman-teman, seperlunya aja, set sampai kayak seret gitulah. Oke, untuk bagian roller depan udah jadi seperti ini. Nah, nextnya kita akan memasang ini dia. Ini brake set for FMA chassis ya. Jadi boleh menggunakan cross box begini dari FMA. Tinggal kita pasang aja di sini teman-teman. Tujuannya biar dia nggak terlalu naik kalau misalnya melewati loop ya. Biar dia nggak terlalu terbang tinggi itu loh teman-teman. Kita pasang aja seperti ini. Set depannya FMA by the way. Saya juga ambil warna merah juga, ini punya kitnya Broken G. Sengaja saya ambil warna merahnya biar menyesuaikan warna dari chassisnya. Nah, sebelum jauh ke belakang ya, ke depan gitu ya, kenapa saya kasih tutorial kelas STB plug and play atau STB Maxstone dulu teman-teman? Tujuannya sebenarnya video ini saya tujukan untuk para pemula yang baru mau ikut turnamen. Kira-kira ikut kelas mana dulu ya bang gitu. Karena biasanya kan kalau misalnya mau ikut STB murni itu malu ya, karena kebanyakan pesertanya anak-anak kecil gitu. Jadi ini salah satu rekomendasi buat teman-teman yang baru mau mulai ikut turnamen tapi kayak yang tengah-tengah gitu loh, nggak side dumper tapi nggak STB banget gitu, nggak STB murni. Nah, ini bisa jadi alternatif teman-teman mengikuti turnamen Tamiya-nya. Selanjutnya kita pasang roller bagian belakang dulu.
Ini roller bagian bawah ya. Enaknya air chassis itu dia ada roller bagian bawah teman-teman, jadi ada buat menahan gitu loh, biar nggak ngangkat ketika di tikungan. Nah sip, tinggal pasang aja di bawah dulu. Ingat ya, jangan terlalu kencang masang rollernya. Oke, asal nyentuh aja gitu teman-teman. Soalnya kalau terlalu kencang nanti bisa merusak chassis, sehingga chasisnya kayak tadi pecah. Karena itu PC ABS teman-teman, dia nggak lentur. Dia punya karakteristik bahan yang keras ya. Ini udah oke. Saya ulangi, kenapa pakai roller dengan rubber seperti ini, karena biar dia itu di tikungan nggak ngangkat ya. Biasanya itu kalau misalnya kita pakai low friction semua, di tikungan emang cepet teman-teman, cuma nanti resikonya dia akan ngangkat sehingga curse out atau kelontang ya di tikungan seperti ini. Terus kemudian kita pasangkan dengan nih, roller FMA yang low friction. Nah, sip. Santai aja ya, jangan terlalu dipaksain kenceng gitu, nanti dia bisa-bisa kayak rungkat gitu teman-teman. Sehingga kalau misalnya dipasang baut lagi tuh biasanya udah dol gitu loh bahasa Jawanya. Untuk pemasangan rollernya udah selesai. Dari bagian depan menggunakan roller naga ya, sebagian belakang menggunakan roller FMA, dan di bagian bawahnya saya menggunakan roller berukuran 13 mm with rubber. Kemudian tinggal kita pasang brake setnya aja. Nah untuk brake set saya menggunakan brake for air ya, ini saya sengaja pasangnya agak ke belakang biar dia kayak long tail gitu loh teman-teman, kalau kita lihat side damper ya. Oke, sip. Ini dia teman-teman settingan chassis untuk AR ya. Jika teman-teman ingin mengikuti kelas STB Maxstone. Kenapa saya rekomendasikan AR chassis? Karena pertama dia stability-nya itu oke banget untuk kelas STB. Yang kedua, dia itu punya brake set for AR ya gini teman-teman. Jadi kompatibel banget buat chassis AR. Yang ketiga, karena dia itu menggunakan double roller di bagian bawahnya, di bagian belakang ya, itu mengakibatkan dia itu lebih stabil ketika di tikungan ya. Jadi kan kalau di tikungan nanti nggak cuma satu roller yang natak, tapi ada dua roller seperti ini, sehingga dia itu lebih stabil dan nggak gampang kelontang gitu. Nah tinggal tambah roller naga aja ini supaya lebih stabil di tikungan gitu. Nah karena ini adalah Maxstone, jadi untuk mesinnya juga kita ganti menggunakan Dynamo Tune series ya teman-teman. Yang saya gunakan di sini nanti adalah Torque Tune. Ini dia, Torque Tune 2 ya. Kita ganti aja mesinnya dari ini Mabuchi ya, SMC. Kita ganti aja karena di kelas STB Maxstone ini diperkenankan menggunakan tune series ya dinamonya, biar semakin kenceng. Set, kita tutup dengan menggunakan gearboxnya. Oke, sekarang tinggal kita pasang aja sasisnya kembali ya. Nah ini dia teman-teman, jadi deh STB Maxstone atau STB Plug and Play untuk Lupin Racer 2 dengan chassis AR. Sekarang kita tes ya menggunakan baterai Fujitsu. Ini saya nggak uji coba di track ya, karena ya saya belum punya tracknya dan kebetulan saya lagi di rumah. Oke, itu moment of truth. 3, 2, 1. Kenceng banget nih teman-teman. Wah ini sepertinya terlalu kencang. Go.
Ini stabil banget bannya juga karena udah di balance ya. Saya dekatkan ke mic buat ASMR. Let's go. Oke, ini teman-teman udah jadi Air Chassis Lupin Racer 2 untuk kelas STB Plug and Play atau STB Max Tune. Semoga video ini bermanfaat. Like video ini kalau teman-teman suka, dislike aja kalau nggak suka. Komentar di bawah ini kira-kira rakit apa lagi atau diskusi ya tentang dunia Mini 4WD ke depannya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini biar lebih berkembang dan ya kita bisa berjumpa di season-season selanjutnya ya untuk bahas tentang tips dan trik ataupun ya diskusi lah tentang dunia pertamian. Dan biar saya lebih semangat juga untuk berkonten-konten ria, itu dia teman-teman. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Pokoknya stay safe, keep healthy, and as always, see you next time. Tetap di segmen Tamiya Snoop, yang sombong pasti kelontang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.